Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dan kami juga sungguh bersuka cita dan mengucap syukur dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Kiranya kasih persahabatan dari Allah melimpah dalam diri saudara-saudari semua. Dan sebelum kita mengawali ibadah ini, mari kita menyiapkan hati kita melalui doa dan saat hening secara pribadi. Bapak Ibu, saya undang berdiri untuk bersama-sama melakukan panggilan beribadah. Allahku, hanya kepadamu aku percaya. Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya sudah ada dahulu kala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan itu baik dan benar. Hosiana. Sungguhlah besar Kau Allahku, seluruh jiwaku memuji-Mu. Mari kita menyanyikan lagu pembuka dari KJ 64, Bila Kulihat Bintang Gemelapan.
Saudara yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan kita bersama-sama menyatakan bahwa kuasa dan kasih Allah Tritunggal, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan, senantiasa memimpin dan melingkupi kita kini dan selamanya. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita saling berbagi salam dalam senyum dan shalom. Saudara-saudari dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita. Kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara, mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Walaupun mungkin harapan-harapan kami di kehidupan ini belum sesuai dengan kehendak kami pribadi, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dan kami meyakini dalam keadaan apapun, Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini juga kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, bahwa ternyata di kehidupan ini kami ada begitu banyak dosa dan kesalahan. Baik itu melalui perkataan-perkataan kami, atau mungkin melalui perbuatan kami. Baik itu yang kami sengaja, ataupun tidak kami sengaja. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami, agar kami dapat berbakti kepadamu yang kudus pada kesempatan ini. Tuhan yang di surga, kami bersyukur dengan pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kami meyakini bahwa Engkau memimpin setiap langkah hidup kami yang baru, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami pada kesempatan ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan layakkan dan Tuhan kuduskan semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita dengan sungguh hati, Allah memberikan berita anugerahnya bagi kita melalui 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari persilahkan duduk. Dia telah berikan kasih-Nya untuk kita. Dia telah relakan segala-galanya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita merayakan kasih-Nya dengan menyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah.
Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipalakannya, yang akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang tak pudar akan dipadamkannya, yang akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sungguh berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipalakannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang tak pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang tak pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa di mata-Mu kami sungguh berharga. Kami sungguh indah dan Engkau tidak akan memadamkan kami. Bahkan Engkau mau menjadikan kami terang untuk kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau datang saat ini diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kami mau datang saat ini untuk dibaharui dan dikuatkan melalui firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah cara Tuhan menuntun dan menumbuhkan kami. Karena itu biarlah hati dan pikiran kami, telinga kami dan keberadaan kami sungguh kami arahkan bagi firman Tuhan saat ini, sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu sia-sia, melainkan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa, karena melalui Roh Kudus-Mu sajalah kami beroleh hikmat dan pengertian yang kami perlukan untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan.
Firman Tuhan bagi kita diambil dari Kejadian pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudari dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang pertama ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, menghidupi karya Allah yang indah di dalam Kristus. Ya, tapi bacaan kita tidak ada Kristusnya. Tidak ada secara spesifik berbicara tentang Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita mau menghidupi karya Allah yang indah di dalam Kristus melalui bacaan ini. Ya, saudara-saudara, bacaan ini akan menolong kita, saya kira akan menolong kita untuk sungguh-sungguh menghayati, bahkan mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus. Dengan hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang satu hal, yaitu yang disebut dengan covenant atau sebuah perjanjian, atau kadang bisa juga dipahami sebagai sebuah sumpah. Ya, nah saudara-saudara, perjanjian atau janji dan sumpah siapa? Kalau kita memperhatikan sungguh di dalam bacaan ini berbicara subjeknya adalah Tuhan Allah. Ya, perjanjian yang disampaikan Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, dan kemudian sejatinya mencakup seluruh makhluk yang hidup. Perjanjian antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Nah, bagaimana ceritanya sampai perjanjian dengan Nuh ini bisa dilakukan, atau Tuhan sampai berjanji dan bersumpah demikian kepada Nuh? Nah, kita perlu memahami ceritanya. Ya, mundur sedikit
kepada kejadian yang pertama, kedua, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sangat baik. Tetapi apa yang diciptakan Allah baik dan sangat baik itu kemudian menjadi rusak ketika dosa masuk ke dalam dunia. Dosa masuk ke dalam dunia ketika manusia mulai berpikir, saya lebih tahu tentang diri saya daripada Tuhan. Saya lebih tahu apa yang baik bagi saya dibanding apa yang Tuhan katakan, dan mereka mulai membuat keputusannya sendiri tanpa memikirkan Allah. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan melalui itulah kemudian relasi dengan Allah menjadi rusak melalui kehadiran dosa, dan dosa ini menciptakan harmoni yang menjadi rusak. Ada disharmoni di dalam tatanan kehidupan yang baik. Manusia melawan Allah, lalu setelah manusia melawan Allah, bawa karepnya sendiri, lalu kita melihat bagaimana di pasal-pasal berikutnya manusia melawan manusia. Manusia melawan alam, ciptaan punya Tuhan, dan terus begitu terjadi dari generasi Adam kepada Kain dan Habel, lalu ada banyak cerita cucu-cucunya, cicitnya, canggah dan lain sebagainya, sampai kejahatan akibat dosa itu semakin merajalela, dan sampai ada sebuah titik di mana kemudian Tuhan berkata demikian. Tuhan melihat kejahatan manusia besar dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan, lalu di situ Tuhan berkata, menyesallah Tuhan. Menyesal Tuhan karena menjadikan manusia dan itu memilukan hatinya. Saudara, ini sebuah hal yang keras yang dikatakan Tuhan, sampai Tuhan seakan-akan menyesal. Kok aku udah bikin manusia ya, kok aku sudah menciptakan kehidupan, aku menyesal. Seakan-akan kita mau berkata di sini melihat bahwa Tuhan sudah menyerah, Tuhan sudah, udahlah, enggak maulah. Dan kalau kita kemudian melihat kisahnya, sepertinya itu yang dikerjakan Tuhan ketika Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah dan kemudian memusnahkan seluruh kehidupan. Allah yang menciptakan, Allah yang memusnahkan. Mungkin bagi kita terasa menjadi sebuah tragedi dan sesuatu yang sangat mengerikan, tetapi di sisi lain kita bisa melihat ini kedaulatan dan otoritas Tuhan. Sebagai yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang memutuskan untuk memusnahkan segala sesuatu. Nah saudara, di tengah kengerian itu kita melihat sesuatu yang kalau bagi saya sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh. Kalau Tuhan menyesal menciptakan kehidupan, menciptakan manusia dan segala kehidupan, dan melihat semuanya ini sudah jahat dan kecenderungan hatinya jahat, kenapa Tuhan melangkah lebih jauh untuk kemudian menyelamatkan Nuh, anak-anaknya, dan sepasang atau 7 pasang hewan di dalam bahtera. Kita melihat Allah melangkah lebih dari sekedar menegakkan keadilan Allah. Allah mengerjakan sebuah keselamatan, dan saya kira ini di luar nalar, saudara-saudara. Kalau Allah mau membersihkan dan memulai yang baru, kenapa harus ada yang disisakan dan diselamatkan? Apakah Nuh sempurna? Nuh memang dibilang lebih baik, mungkin lebih saleh dibandingkan orang-orang segenerasinya. Tetapi apakah Nuh dan anak-anaknya sempurna? Kalau kita membaca kisah-kisah berikutnya, ada aja hal-hal yang terjadi Nuh dan anak-anaknya yang juga bisa menunjukkan indikasi ternyata masih ada kecenderungan berdosa di dalam diri dan hidup mereka, dan keturunannya pun juga kemudian demikian. Lalu kenapa Tuhan memilih menyelamatkan? Kenapa enggak mulai baru saja, memang baru aja gitu ya, 100%, mulai lagi dari nol, mulai sesuatu yang sepenuhnya baru. Kita tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan, tetapi
keselamatan yang dikerjakan Tuhan di dalam Nuh, saya kira adalah sebuah kasih karunia Allah. Ada sebuah pengampunan yang ditunjukkan Allah, ada sebuah kesempatan baru yang ditunjukkan Allah untuk memulai melalui Nuh dan keluarganya dan segala hewan yang ada bersama dengan dia. Dan disinilah saudara-saudara kemudian kita melihat ada sebuah perjanjian yang kemudian dibuat Tuhan dengan Nuh. Ketika air bah itu sudah memenuhi bumi sekian hari, 150 hari mereka terapung-apung di atas air, lalu air itu mulai surut, dan ketika mendarat disitulah Tuhan kemudian membuat perjanjian dengan Nuh dan segala makhluk. Dan saudara, ini sebuah perjanjian yang kalau kita mau renungkan sungguh-sungguh, sebuah perjanjian yang luar biasa. Ada dua hal yang mau saya tunjukkan. Ini bukan bagian dari bacaan kita, tetapi ini penting karena menunjukkan ini ikrar Tuhan sama dirinya sendiri dulu. Ya, Tuhan berkata di dalam hatinya, aku enggak akan lagi mengutuk bumi. Ya, sekalipun manusia apa yang ada di hatinya kadang jahat, aku tidak akan lagi membinasakan segala sesuatu seperti yang kulakukan. Jadi seakan-akan ada perubahan hati di dalam Tuhan, dengan Tuhan kemudian berkata pada dirinya sendiri, aku enggak akan lagi melakukan ini semua. Dan ketika Tuhan sudah mantap dalam hati berkata demikian, lalu Tuhan mengatakan kepada Nuh, berbicara kepada Nuh dan anak-anaknya dan semua keluarganya, lalu kuadakan perjanjian dengan kamu. Tidak ada lagi hidup yang akan dilenyapkan dan tidak ada lagi air bah yang akan mematikan, dan tidak ada lagi kehancuran, berarti Tuhan bertekad untuk memelihara kehidupan. Dan di situ kemudian kita melihat Tuhan memakai pelangi sebagai simbol akan janji Tuhan. Simbol yang mengingatkan, mungkin mengingatkan manusia, tetapi kalau kita perhatikan bacaan kita lebih sungguh sebenarnya mengingatkan Tuhan. Ya, Tuhan bilang, aku pasang ini supaya aku ingat akan perjanjian yang kulakukan dengan kamu. Ya, bukan berarti Tuhan lupaan juga, tetapi seakan-akan Tuhan sendirilah yang perlu diingatkan. Ya. Dan saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita di sini adalah sesuatu yang menarik. Kalau kita bicara perjanjian, kayak sekarang kita misal punya perjanjian kerja, atau kita punya kontrak dengan orang, kedua belah pihak selalu punya hak dan kewajiban. Betul ya saudara-saudara ya? Pihak A akan melakukan begini-begini, tapi pihak B juga punya tanggung jawab harus begini dan begitu. Ya, kalau yang satu melanggar, ya kontraknya berakhir, ada penaltinya, ada sanksi dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan dalam sebuah covenant, perjanjian dan sumpah ini, kalau kita perhatikan tidak ada prasyarat apapun kepada manusia. Tuhan tidak bilang, aku enggak akan memusnahkan bumi, tapi kamu harus rajin beribadah. Aku tidak akan memusnahkan bumi kalau kamu tidak lagi berbuat jahat. Aku akan memelihara hidup, memberkati kalau kamu setiap minggu rajin melayani. Tidak ada prasyarat apa-apa, saudara. Dan seluruhnya adalah pada diri Tuhan. Ya, Tuhan yang berjanji, aku akan begini, aku akan begitu. Ya. Dan manusia hanyalah menjadi subjek yang menerima kasih karunia Tuhan, menerima janji-janji Tuhan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, saudara-saudara, ada sebuah implikasi ada beberapa implikasi yang luar biasa kalau kita mau renungkan. Pertama, saudara, melalui perjanjian itu ada sebuah batasan ilahi. Ya, Tuhan yang tidak terbatas dibuat menjadi terbatas oleh janjinya sendiri. Ya, kalau sebelumnya Tuhan mau ngapa-ngapain bebas. Tuhan mau tidak suka dengan kehidupan, mau dihancurkan, ya
haknya Tuhan ya. Tadi kita baca ya, Tuhan menciptakan, Tuhan yang memusnahkan silahkan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil silahkan. Tetapi ketika Tuhan lalu berjanji, dia kemudian seakan-akan membatasi dirinya sendiri. Oh, sekarang aku tidak bisa lagi melakukan ini. Tuhan seperti mengikat tangannya sendiri, ya, sekalipun dia sanggup, dia mampu untuk menghabisi, menghancurkan kehidupan, Tuhan membatasi dirinya sendiri untuk tidak melakukan. Kita yang nggak bisa maksa Tuhan untuk harus begini dan begitu, kita yang nggak bisa membatasi Tuhan supaya harus begini dan harus begitu, ini Tuhan yang membatasi dirinya sendiri untuk apa? Untuk kita. Untuk memastikan ada keberlangsungan kehidupan. Nah, saudara, ada dampaknya ketika Tuhan membatasi diri demikian. Ya, kita melihat mungkin seakan-akan dosa menjadi menang, karena sepertinya Tuhan mentolerir, atau ada orang yang mungkin berkata Tuhan membiarkan dosa dan kejahatan tetap ada di dalam dunia. Tuhan membiarkan kejahatan terus merajalela di dalam dunia ini dengan Tuhan tidak menghancurkan dan menghapuskan itu semua. Tuhan masih terlibat, Tuhan masih menegur, Tuhan menghukum, Tuhan meluruskan orang yang salah, tetapi Tuhan tidak melakukan dalam skala menghancurkan atau menghapus kehidupan lalu mengganti dengan yang baru. Dan ada yang mungkin berkata ini seakan-akan dosa dan kejahatan menang dan Tuhan kalah. Tetapi kalau kita mau renungkan, Tuhan bukan membiarkan, tetapi Allah memilih sekarang untuk bekerja dalam dan melalui dunia yang berdosa. Tuhan tidak bekerja dari luar untuk menaklukkan dunia, tetapi Tuhan bekerja dari dalam dunia yang rusak dan berdosa itu, dan kemudian mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Dan karena itu implikasi yang ketiga menarik sekali, bahwa Tuhan memilih jalan derita. Kita tahu keberadaan dosa menyakitkan bagi Tuhan. Ketika Tuhan melihat manusia melawan dirinya, ketika Tuhan melihat manusia enggak percaya dengan Tuhan dan memberontak pada Tuhan, itu menyedihkan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan memilih untuk bertahan dan bersabar dengan dunia yang tidak sempurna. Tuhan memilih tetap memberi waktu, memberi kesempatan untuk dunia ini berjalan, karena Tuhan mau memastikan keselamatan dan masa depan dari segala ciptaan. Tuhan memilih bertahan, dan sekalipun itu artinya Tuhan harus menderita. Ya, sakit hati lagi. Kalau kita membaca Alkitab dan kisah tentang perjalanan bangsa Israel, berapa kali saja Tuhan sakit hati dan terluka dengan Israel, dengan kejahatan-kejahatan Israel. Tapi Tuhan memberi kesempatan, karena Allah mau setiap makhluk mengalami keutuhan dan pembaharuan relasi. Dan sampai disinilah kemudian kita masuk kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah solusi yang dihadirkan Allah bagi dunia yang di dalam dosa. Tuhan tidak bekerja dari luar, tetapi dari dalam dunia yang berdosa, menghadirkan dirinya di situ, menjadi melalui sosok Yesus, dan dalam sosok Yesus selalu bekerja mengambil sebuah jalan derita sampai salib untuk menanggung dosa-dosa dan menyelesaikan persoalan tentang dosa dan kejahatan. Yesus adalah solusi Allah bagi dunia yang di dalam dekapan dosa. Kalau Tuhan mau pilih jalan yang gampang, ya yang tadi itu, musnahkan mulai yang baru. Tetapi Tuhan memilih mengasihi. Tuhan memilih untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Nuh dan bergenerasi-generasi, bahkan sampai kita semua mengalami
pemulihan dan pembebasan dari dosa melalui karya Allah dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus adalah pemenuhan janji Tuhan. Janji Tuhan yang tidak akan memusnahkan tetapi memelihara kehidupan. Janji Tuhan yang bukan mematikan tetapi akan membebaskan kehidupan. Dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dan sebuah karya yang luar biasa dikerjakan Allah. Nah, saudara, apa yang mau menjadi respon kita? Apa yang mau menjadi respon kita kalau Allah sudah menunjukkan kasih-Nya sedemikian rupa bagi kita? Allah sudah mempersulit hidup Allah sendiri, kalau saya mau pakai istilah itu. Allah mempersulit hidupnya sendiri untuk siapa? Untuk kita. Untuk mendapatkan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kehidupan yang baru, yang indah bagi kita. Kalau Tuhan sudah sedemikian mati-matian bagi kita, apa yang mau menjadi respon kita? Kiranya kita boleh menjawab Tuhan dengan kebesaran dan kesungguhan kita juga untuk mengasihi Allah. Ya, hari ini di tengah-tengah kita, hari ini kita bersama-sama nanti akan melakukan pelantikan bagi pengurus-pengurus badan pelayanan. Ya, saya kira keterlibatan saudara-saudari di dalam pelayanan-pelayanan kepengurusan ini bukan sekedar sebuah kegiatan atau mungkin kebiasaan atau sudah dari dulu begitu ya dilanjutkan. Ya, saya kira bukan itu. Tetapi saya harap itu adalah respon saudara atas kasih Tuhan. Saudara mau mengucap syukur, saudara mau memberikan diri karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Dan biarlah komitmen itu boleh sama-sama kita dukung di dalam pelantikan badan pelayanan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama melakukan pelayanan, pelantikan badan pelayanan jemaat di GKI Banjarnegara. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya di
di dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Di dalam rangka berperan serta menghadirkan persekutuan kasih yang akrab dengan Allah, sesama, dan segala ciptaan itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini diwujudkan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja di dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Nah, saudara, pada hakikatnya Allah lah yang menjadi pelaku utama di dalam pembangunan gereja. Tetapi Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku di dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepada kita. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Nah, saudara, sehubungan dengan itulah, saudara-saudari di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari GKI Banjarnegara untuk masa pelayanan periode Januari 2024 sampai 31 Desember 2025. Sekarang saya akan mengundang saudara-saudari yang akan dilantik untuk maju, untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudari dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Nanti saya akan memanggil nama satu persatu untuk saudara-saudari yang berada di posisi BPH atau koordinator, nanti bisa naik ke atas. Lalu kalau anggota komisi bisa berdiri berjajar di bawahnya, di belakangnya. Ya. Saya akan pertama-tama memanggil dari Komisi Anak sebagai Ketua Ibu Paulina Soguathua. Langsung maju saja. Selanjutnya untuk Wakil Ibu Jamitri Sidi Purnami. Mungkin berhalangan hadir. Tante Pauline naik ke atas, silahkan. Ya. Majulah. Sekretaris Ibu Tiara Hanandita Magdalena Widodo. Theophilus. Bendahara Ibu Setiani. Untuk anggota yang pertama Ibu Sriyanti Andoyo, yang kedua Ibu Tanma, yang ketiga Saudari Fitri Oktaviandari, yang keempat Ibu Wong Sucing, yang kelima Ibu Deborah Astuti, yang keenam Saudari Bestin Julian Sinaga, yang ketujuh Saudari Ersa Agustining Tias, yang kedelapan Ibu Ellen Puspitasari, dan yang kesembilan Ibu Lydia Vina Trisnawan. Mungkin bisa agak berjejer di sebelah sini. Selanjutnya untuk Komisi Usia Lanjut, Ketua Bapak Franklin Ismet, Sekretaris Ibu Lucia Wahyuningsih, Bendahara Ibu Neni Yuliawati, beserta dengan anggota yang pertama Bapak F. Cipto Harwanto, anggota yang kedua Ibu Heni Tejo Susanto, yang ketiga Ibu Sri Supeni, yang keempat Bapak Suarsan, dan yang kelima Ibu Yayang Setiati.
Selanjutnya untuk tim Sarpras, koordinator Bapak Imam Wiono, sekretaris Bapak Tertulianus Suyadi, bendahara Bapak Suhandoyo, beserta dengan anggota Bapak Sugeng Suharto dan Bapak Imam Suyanto. Selanjutnya tim kedukaan, yang pertama Ibu Yayang Setiati, yang kedua Ibu Yosinta Rusmaladewi, yang ketiga Ibu Endang Lumintu, yang keempat Bapak Sugeng Suharto, yang kelima Bapak Imam Suyanto, yang keenam Bapak Imam Wiono, yang ketujuh Bapak Adiguna Bawa Laksana, dan yang kedelapan Bapak Harsono Wijajanto. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, percayakah saudara-saudari bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan Komisi Anak, Komisi Usia Lanjut, tim Sarpras, dan tim Kedukaan? Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudari dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudari? Karena itu yang ketiga, berjanjikah saudara-saudari untuk melakukan pelayanan saudara-saudari dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan kesukaan? Apakah jawab saudara-saudari? Ya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena Engkau setia bekerja di dalam hidup kami. Engkau memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudari kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudari ini di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Sekarang saya akan melayangkan pelayanan pelantikan bagi saudara, sekaligus dengan berkat. Saudara, Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam pelayanan Komisi Anak, Komisi Usia Lanjut, tim Sarpras, dan tim Kedukaan, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil saudara adalah setia, Dia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudari pelayan badan pelayanan yang baru bisa diminta berbalik badan menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudari pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudari.
Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagi jemaat, saudara-saudari, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Mari boleh kita beri aplaus buat saudara-saudari pelayan yang baru. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari semua. Ya, teman-teman pelayan baru bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kasih-Mu yang membuat diri-Mu sendiri, ya Allah Bapa, harus mengambil jalan derita, harus bersabar dengan kelemahan-kelemahan dan keberdosaan kami. Bahkan sampai saat ini Engkau terus bersabar, Engkau terus dengan setia dan lemah lembut menuntun dan membawa kami kembali kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebesaran kasih-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh merespon kasih-Mu dengan tepat. Biarlah kasih-Mu boleh kami respon juga dengan kasih kami. Dengan kami memberikan hati, hidup kami, iman kami sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kami boleh mengalami hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga kami juga boleh mengerjakan karya-karya yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk pelantikan badan pelayanan yang sudah boleh berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan yang telah bekerja di dalam diri saudara-saudari kami, menggerakkan, memanggil mereka ke dalam karya pelayanan-Mu. Dan kami mendoakan mereka supaya mereka boleh terus melayani dengan kesetiaan, dengan sukacita, dengan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Memang di dalam pelayanan tidak selalu kami sama satu dengan yang lain, tidak selalu pemikiran atau keinginan kami sama, tetapi biarlah dalam kerjasama yang baik, di dalam lingkupan kasih Tuhan, kami boleh saling melengkapi, dan kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau menaikkan juga syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur pemilu sudah boleh berlangsung, dan kalau saat ini pada masa-masa penghitungan, Tuhan yang turut bekerja menjaga keamanan segala proses penghitungan, berikan mereka yang terlibat di dalam proses itu kejelian, ketelitian, dan ketulusan hati, sehingga mereka juga boleh mengerjakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Kami mendoakan juga untuk iklim di Indonesia ini supaya suasana damai boleh tetap terjaga, tidak ada provokasi-provokasi, atau jauhkanlah upaya-upaya yang negatif untuk memecah belah bangsa ini. Tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan yang melingkupi bangsa Indonesia. Kami mendoakan juga untuk kalau ada di dalam proses-proses ini kecurangan-kecurangan yang terjadi, kami percaya Tuhan yang bekerja menegakkan keadilan melalui cara-Mu dan jalan-Mu. Tuhan yang nyatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan negara ini, supaya bangsa dan negara ini boleh menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga mau mendoakan saat ini untuk Sekolah Kristen Deborah, untuk segala karya pelayanan pendidikan yang Tuhan percayakan. Berkati Sekolah Kristen Deborah supaya menjadi sarana perpanjangan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan di Banjarnegara ini. Kami berdoa untuk guru-guru, karyawan, staf, yayasan, komite, semua yang terlibat ambil bagian mengerjakan yang terbaik di dalam Sekolah Kristen Deborah. Kami percayakan segala karya mereka di dalam nama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi, Tuhan yang memberikan hikmat, menunjukkan jalan-jalan yang terbaik, sehingga karya pelayanan Tuhan ini boleh semakin lagi bertumbuh, berkembang, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau mendukung doa saudara-saudari kami. Kami mendukung saudara-saudari kami di dalam sakit penyakitnya, yang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Secara khusus kami mendoakan Bapak Alan Abraham yang beberapa hari dirawat opnam. Kami mendoakan untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan sembuhkan. Juga bagi keluarga yang mendampingi dari dekat maupun dari jauh, Tuhan berikan ketenangan, kesehatan bagi mereka, supaya kehadiran mereka juga boleh menjadi sukacita yang membawa pemulihan bagi Bapak Alan. Kami mendoakan juga saudara-saudari kami yang lain yang bergumul dengan kesehatannya. Kami percaya Tuhan peduli, kami percaya Tuhan melihat dan bekerja di dalam kehidupan mereka. Pakailah segala cara untuk mendatangkan kesembuhan. Kami percaya kepada karya tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga untuk saudara-saudari kami di dalam pekerjaan dan pendidikan, untuk segala tantangan yang ada, untuk segala hal-hal yang baru yang harus dikerjakan. Mungkin ada ujian-ujian yang harus dijalani, ada tantangan-tantangan baru yang menghambat di depan sana. Kami percaya di dalam itu semua Tuhan yang memampukan untuk mengatasinya. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi dengan kemampuan, sehingga segala karya pekerjaan itu sungguh boleh menjadi berkat-berkat kehidupan. Kami mendoakan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul di dalam mencari pasangan hidup. Tuhan menolong mereka di dalam pencarian akan pasangan hidup, agar Tuhan perjumpakan dengan mereka yang tepat dan bersama-sama boleh membangun kehidupan di dalam cinta kasih Tuhan. Kami mendoakan bagi keluarga-keluarga baru, Tuhan berkati keluarga-keluarga muda yang membangun kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkati di dalam penyesuaian satu dengan yang lain, juga yang mungkin menantikan untuk anak. Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik sesuai dengan kemurahan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Kalau di dalam keluarga ada relasi-relasi yang seringkali berkonflik, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, saudara dengan saudara, apapun yang menjadi konflik, Tuhan, kami memohon cinta kasih Tuhan yang mengisi hati dan pikiran, supaya konflik-konflik ini dapat diselesaikan bersama-sama, sehingga konflik yang ada bukan memecah belah keluarga, tetapi justru semakin mempererat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kami hendak menyampaikan fellowship pada hari ini. Yang pertama, kami ingin mengapresiasi dan berterima kasih kepada saudara-saudari yang telah ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini, dari pemusik dan PNJ, operator sound dan operator multimedia, dan juga untuk Pendeta Aldo. Kiranya Tuhan memberkati karya pelayanan saudara-saudari semua. Yang kedua, apakah ada saudara-saudari yang baru pertama kali datang dan beribadah bersama kami pada hari ini? Ada ya? Kami menyambut dengan hangat kedatangan saudara-saudari di tengah-tengah persekutuan kami di sini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan saudara bersama kami di sini. Yang ketiga, dalam sepekan yang berlalu ada saudara-saudari kita yang berulang tahun. Apakah ada yang hadir pada pagi hari ini? Oh ya, ada Bu Sri. Anggota jemaat dapat memberikan salam dan selamat, ucapan selamat kepada Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi saudara dengan kasih dan sukacita, serta terus memimpin langkah saudara di usia yang baru. Ada beberapa warta dan pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab gabungan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 pukul 18.30 bertempat di gedung gereja dengan tuan rumah keluarga Ibu Wong Suk Ching. Kemudian informasi beasiswa diberitahukan bagi jemaat Universitas Kristen, diberitahukan kepada jemaat Universitas Kristen Satya Wacana memberikan beasiswa internal bagi calon mahasiswa baru, yakni diakonia karitatif dan diakonia prestasi untuk tahun akademik 2024-2025. Untuk persyaratan, jemaat dapat melihat poster di papan pengumuman gereja. Dan yang terakhir adalah lowongan pekerjaan. Dibutuhkan koster gereja dengan syarat laki-laki, usia 25-40 tahun, jujur dan bertanggung jawab, pendidikan minimal SMP. Surat lamaran dan CV dapat diserahkan langsung ke kantor gereja pada jam kerja atau di email ke gkibanjarnegara@gmail.com. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta liturgi PDF via WhatsApp Media GKI. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas pada kebaktian minggu pagi ini, atau dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Mari kita membaca ayat persembahan bersama-sama. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kiranya rasa syukur dan kerelaan hati menjadi suasana yang mengiringi persembahan diri kita kepada Tuhan, sebab itulah yang paling menyenangkan hatinya. Mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita sambil menyanyikan puji-pujian kepadanya. Bawa persembahanmu
Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah di dalam rumah-Mu pada saat ini. Tuhan, tidak pernah berhentinya kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu, karena Engkau senantiasa mencurahkan akan kasih dan berkat-Mu untuk kehidupan kami hari lepas hari. Engkau selalu memberkati kami akan pekerjaan yang boleh kami lakukan, dan juga Engkau selalu memberkati akan usaha-usaha yang boleh kami kelola. Tuhan, itu semua karena cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan, jika saat ini kami bersama-sama mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, mohon kiranya Engkau terima persembahan kami, dan juga kiranya Engkau yang akan mengkuduskan dan menyucikannya ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kegiatan gereja-Mu di sini. Tuhan, kiranya juga Engkau akan memampukan akan majelis jemaat-Mu, juga aktivis yang lain, boleh mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami mohon ampun jika kami dalam mempersembahkan ini ada salah dan dosa yang terselip, kiranya Engkau yang akan menyucikannya. Terima kasih ya Allah, kami hanya mau menyerahkan persembahan kami ini, rasa syukur kami ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sambil kita menyanyikan dari pujian NKB 154, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah. Saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan karya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Kuasa kasih Bapa dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir di dalam hidupmu dan memampukanmu memikul salibmu setiap hari di dalam damai dan sukacita bersama Roh Kudus. Amin.